Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Fauzia Putra Aprilianto dengan NIM V8424007. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai IMC Plan Maxim Indonesia. Maxim Indonesia melakukan IMC Plan yang memiliki tujuan untuk memperkuat posisinya di pasar transportasi online yang sangat kompetitif, terutama bersaing dengan brand besar seperti Gojek dan Grab. Melalui IMC Plan ini, Maxim ingin meningkatkan brand awareness-nya, memperluas user base, dan memperkuat persepsi merek mereka sebagai pilihan yang hemat, cepat, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Strategi utama untuk EMC Plan ini yaitu pesan merek konsisten di semua kanal seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Kemudian optimalisasi digital dan kolaborasi komunitas, dan adanya kampanye loyalitas dan engagement berkelanjutan. Hasil yang diharapkan, adanya peningkatan awareness sebesar 25% dalam 6 bulan, adanya kenaikan jumlah pengguna aktif bulanan sebesar 20%, dan meningkatnya brand preferensi di segmen pengguna muda dan pekerja urban. Sebelum melakukan strategi komunikasi, dilakukan dua riset utama, yaitu customer research dan communication research, di mana customer research memiliki tujuan untuk memahami perilaku, motivasi, dan persepsi pengguna terhadap layanan transportasi online. Riset ini berfungsi untuk mengetahui faktor utama pengguna dalam memilih aplikasi ojek online, apakah harga, kecepatan, keamanan, atau promosi. Kemudian, bagaimana persepsi pengguna terhadap kualitas layanan Maxim dibandingkan pesaing? Selanjutnya, apa saja hambatan utama pengguna baru dalam menggunakan atau mencoba Maxim? Kemudian, riset kedua yaitu communication research yang memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas pesan dan media yang digunakan selama kampanye. Riset ini bertujuan untuk apakah saluran komunikasi yang paling sering digunakan audiens seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Billboard. Kemudian, apakah pesan kampanye Maxim, yaitu hemat, cepat, dan mudah sudah tersampaikan dengan baik kepada target audiens. Dan sejauh mana kampanye sebelumnya yang dilakukan Maxim dapat mempengaruhi konsumen atau audiens untuk menggunakan layanan Maxim. Berdasarkan hasil riset tersebut, Maxim memfokuskan dua segmen utama, di mana segmen pertama yaitu kepada mahasiswa dan Gen Z yang memiliki usia di rentang 18 sampai 24 tahun, di mana di segmen pertama ini memiliki sensitif terhadap harga, kemudian sangat aktif di media sosial, dan mencari transportasi murah, cepat, dan praktis. Mereka juga terbuka pada hal baru dan promosi digital. Di segmen kedua, Maxim sendiri menargetkan pekerja muda urban yang berusia 25-35 tahun yang memiliki mobilitas tinggi dan menghargai efisiensi waktu. Terbiasa menggunakan e-wallet dan aplikasi digital, dan pada segmen kedua ini hidup di kota besar dengan aktivitas padat seperti Jakarta, Bandung, ataupun Surabaya. Kemudian mereka juga membutuhkan solusi transportasi cepat namun tetap hemat. Untuk memahami target audiens lebih dalam, dilakukan buyer persona. Di sini buyer persona yaitu seorang wanita muda bernama Lily yang berusia 24 tahun. Lily merupakan seorang mahasiswa tingkat akhir di Jakarta yang sedang aktif berkuliah dan kerja paruh waktu. Lily memiliki minat suka traveling, nongkrong, dan belanja online. Lily sering menggunakan ojek online sekitar 4-5 kali dalam seminggu. Lily juga sering mencari seperti promosi ataupun diskon. Tujuan Lily ingin transportasi yang cepat, aman, dan terjangkau. Lily juga yang memiliki tantangan seperti pengeluaran terbatas dan waktu kuliah serta kerja paruh waktu yang padat. Hal utama yang Lily inginkan yaitu efisiensi, fleksibilitas, dan kemudahan. Kemudian Lily juga sering menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan X. Lily sering juga melakukan interaksi kepada beberapa brand seperti Gojek, Shopee, TikTok Shop, dan Grab.
Bagi Lili, transportasi online bukan hanya alat berpindah, tetapi bagian dari gaya hidup yang mendukung aktivitasnya sehari-hari. Oleh karena itu, kampanye Maxim bisa diarahkan untuk menonjolkan nilai-nilai tersebut agar terasa relevan dan personal bagi pengguna seperti Lili. Kemudian communication objektif yang diukur menggunakan metode SMART. Di sini ada tiga tujuan utama. Yang pertama yaitu advertising. Di sini Maxim ingin meningkatkan brand awareness sebesar 25% dalam 6 bulan melalui kampanye digital di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Hal ini dapat diukur melalui survei brand recall dan analisis engagement rate pada iklan digital. Tujuan kedua yaitu sales promotion. Maxim ingin meningkatkan jumlah pesanan baru sebesar 20% dalam 3 bulan melalui promo, yaitu naik Maxim 3 kali, gratis 1 kali. Hal ini dapat diukur melalui jumlah transaksi dari promosi yang dilakukan, kemudian adanya pertumbuhan pengguna baru di aplikasi. Yang ketiga, yaitu digital platform. Maxim ingin meningkatkan sosial media engagement rate mereka hingga 30% dalam 4 bulan melalui konten interaktif. Hal ini dapat diukur dengan jumlah like, share, komentar, dan partisipasi challenge dalam konten yang mereka upload. Kemudian ada budget allocation strategies. Di sini ada presentation of sales method, di mana metode ini relevan bagi Maxim dengan data penjualan yang stabil dan anggaran IMC proporsional dengan performa bisnis. Dapat diterapkan melalui 7% dari pendapatan triwulan untuk IMC, kemudian anggaran naik seiring peningkatan penjualan. Kelebihan dari metode tersebut yaitu mudah diterapkan dan dipantau dan menyesuaikan pertumbuhan penjualan. Namun kekurangannya tidak memperhitungkan kebutuhan komunikasi baru dan kurang fleksibel saat pasar fluktuatif. Kemudian, metode kedua yaitu IMC objektif. Metode ini lebih strategis dan berfokus pada tujuan komunikasi yang ingin dicapai, bukan hanya angka penjualan. Contohnya, kita dapat melihat berdasarkan prioritas tujuan kampanye, seperti awareness, kita dapat melakukan 40%, kemudian engagement, kita bisa melakukan 35%, conversion atau sell 25%. Kelebihan dari metode ini lebih terarah pada hasil, kemudian juga dapat menyesuaikan pada dinamika pasar dan target audiens. Kekurangannya perlu riset yang mendalam dan perencanaannya kompleks dibandingkan metode tradisional. Ini merupakan allocation strateginya. Yang pertama, kita bisa mengalokasi 40% di advertising yang memiliki tujuan untuk memperluas jangkauan nasional mereka dan meningkatkan brand awareness Maxim kepada audiens luas dan memperkuat citra Maxim. Kemudian, ada digital platform sebesar 35% yang memiliki tujuan untuk audiens utama yang berada di media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram. Pada platform digital ini kita memfokuskan pada engagement dan pembentukan loyalitas merek. Kemudian ada sales promotion sebesar 25% yang bertujuan untuk mendorong konferensi langsung, menarik pengguna baru, dan mempertahankan pelanggan lama melalui insentif dan promo yang berulang. Kemudian ada creative message dan strategi. Di sini ada emotional appeal dan lifestyle alignment yang memiliki tujuan kepada target audiens seperti generasi muda dan pekerja muda yang lebih melek ataupun responsif terhadap gaya hidup sehari-hari, bukan sekedar rasional dan harga saja. Pesan utamanya yaitu Maxim
teman jalanmu kapanpun dimanapun, yang menunjukkan bahwa Maxim itu bukan hanya sekedar transportasi saja, tetapi teman mobilitas di setiap momen kepada pengguna ataupun audiens. Contohnya bisa dengan konten TikTok seperti motase perjalanan sehari-hari bersama Maxim. Kemudian bisa juga dengan mengupload vlog harian seperti A Day with Maxim dari influencer lokal. Kemudian media channel sendiri, yang pertama kita bisa menggunakan media channel seperti digital media, yaitu TikTok dan Instagram Ads. Media channel ini untuk menjangkau Gen Z dan pekerja muda yang interaktif kepada media sosial. Kita dapat melakukan dengan konten video pendek, kemudian challenge dan influencer collab untuk menarik audiens pada digital media ini. Kemudian dengan YouTube Advertising Pre-roll Ads, cocok digunakan untuk storytelling singkat dan membangun brand image Maxim ini sendiri. Kita dapat membuat video yang berdurasi sekitar 15-30 detik dan menggunakan CTA yang menarik seperti download Maxim sekarang untuk menarik audiens. Kemudian kita juga dapat melakukan out of home, yaitu billboard atau transportasi ad. Kita dapat melakukannya di perkotaan yang padat penduduk seperti Jakarta, Surabaya, ataupun Bandung untuk memperkuat visibilitas brand di area tersebut. Fokusnya bisa di dekat kampus, perkantoran, ataupun pusat transportasi yang di mana banyak orang yang membutuhkan transportasi ataupun ojek online untuk mobilitasnya. Kemudian keberhasilan kampanye dapat diukur dengan 3 metrik utama. Yang pertama yaitu brand awareness rate. Di sini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pesan atau kampanye yang Maxim lakukan telah ditangkap atau menjangkau audiens yang banyak. Hal ini dapat diukur melalui survei dan analitik digital seperti reach dan impression. Kemudian ada engagement rate yang memiliki tujuan melihat seberapa banyak atau efektivitas sebuah konten yang dilakukan Maxim untuk menyampaikan pesan mereka kepada audiens yang banyak. Hal ini dapat diukur melalui interaksi sosial seperti likes, komentar, share, dan klik link pada sebuah konten yang telah Maxim buat. Kemudian ada conversion rate yang memiliki tujuan untuk menilai ROI dari kampanye dan efektivitas CTI yang dapat kita lihat atau kita ukur melalui jumlah unduhan, aplikasi, dan transaksi dari iklan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, IMC Plan Maxim Indonesia berfokus pada pendekatan komunikasi yang konsisten, berbasis riset, dan relevan dengan gaya hidup digital, anak muda, dan pekerja urban. Strategi ini tidak hanya berupaya meningkatkan kesadaran merek, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan pengguna melalui pesan yang hangat dan mudah diingat. Dengan kombinasi media digital dan offline, pengelolaan anggaran yang terarah, serta sistem evaluasi yang jelas, kampanye ini diharapkan mampu menjadikan Maxim sebagai transportasi yang lebih kuat, lebih dekat dengan pelanggan, dan lebih unggul di pasar Indonesia. Sekian dari presentasi IMC Plan Maxim Indonesia, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.